Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Johan Ahadi Chandra. Di sini kita akan melakukan konfigurasi share hosting server pada Debian 9 ya, melanjutkan dari pertemuan yang kemarin yaitu instalasi Debian. Jika belum tahu tutorialnya untuk instalasi Debian, silakan lihat link di deskripsi atau tombol di atas. Oke, pertama-tama sebelum konfigurasi kita perlu tahu dulu apa sih share hosting itu ya. Jadi share hosting itu merupakan sebuah layanan hosting di mana sebuah server digunakan secara bersama-sama dengan pengguna lainnya. Kita ibaratkan seperti sebuah rumah. Ya, rumah itu sebuah server. Di dalamnya server, di dalam rumah ada beberapa pengguna yang menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Sama seperti share hosting, ada sebuah server dengan fasilitas atau spesifikasi ya. Server itu mempunyai spesifikasi seperti komputer, ada RAM-nya, ada CPU-nya ya, seperti itu. Itu digunakan bersama-sama dengan pengguna-pengguna lainnya. Jadi share hosting ini tergolong layanan hosting yang cukup murah karena itu karena digunakan secara bersama-sama. Nah, tapi kekurangannya apa? Kekurangannya jika ada salah satu pengguna yang menggunakan resource terlalu banyak atau menggunakan fasilitas terlalu banyak, maka pengguna yang lainnya akan terpengaruh dengan penggunaan resource yang terlalu banyak itu. Nah, itu adalah kekurangan dari share hosting. Biasanya juga share hosting ini digunakan oleh developer pemula. Jadi karena biayanya yang cukup murah, lalu tidak terlalu kompleks, juga memiliki beberapa kelebihan karena biasanya layanan hosting sudah ditambahkan dengan cPanel, lalu ada fasilitas keamanannya dan lain-lain. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang bagaimana sih konfigurasi cara membagi domain di dalam sebuah server. Misalkan kita punya server, kita bagi-bagi untuk beberapa domain yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Nah, untuk itu kita perlu menyiapkan beberapa software. Yang pertama adalah Debian 9 di dalam sebuah VMware. Nah, saya di sini menggunakan sebuah virtual machine yaitu VMware. Nah, langsung saja untuk tutorialnya langsung kita pindah ke desktop. Baik, langkah pertama untuk konfigurasi share hosting pada Debian 9, langsung saja kita masuk ke Debiannya menggunakan akses root, passwordnya juga root. Lalu kita lihat dulu IP A dengan IP A, lalu kita lihat ENS-nya. Nah, di sini kita menggunakan ENS33. Lalu kita setting network interface-nya seperti ini, nano/etc/network/interface. Nah, di sini kita tambahkan 3 IP baru, auto ENS33 1. Nah, ini ENS ini tergantung dengan apa yang sudah kita lihat tadi. Kan kita tadi lihatnya ENS33, tapi tergantung dengan virtual machine kalian. Kalau berbeda, silakan samakan dengan yang ada di IP A tadi. Lalu iFace ENS33 1 inet static, address-nya 30.30.30.1/nya 27, netmasknya 27. Kita buat 3 auto ENS33, 2 iFace ENS33 inet static, lalu address-nya 30.30.30.2, subnetnya sama 27, auto ENS33 3 iFace ENS
33 inet static address-nya 30.30.30.3/27. Nah, untuk addressnya ini terserah kalian. Di sini untuk lebih mudahnya saya menggunakan addressnya IP-nya 30.30.30 dan .1, .2, .3 untuk ini domain pertama, untuk domain kedua dan domain ketiga. Kita save dengan cara Ctrl O, Enter, dan Ctrl X untuk keluar. Lalu kita restart dulu layanan networkingnya dengan cara service networking restart. Nah, setelah tidak ada error, maka kita menginstal layanan PIN 9, Apache 2, dan DNS Utils. Untuk itu pertama-tama kita setting dulu. Kita masuk, pilih installer untuk CD kedua untuk bisa menginstal layanan tersebut. Kita pilih ini CD 2, kita klik OK, lalu kita connect. Setelah connect, kita ketikkan apt/cd-rom add. Enter. Oke, setelah selesai baru kita install apt install PIN 9 DNS Utils dan juga Apache 2. Enter. Yes. Lalu kita memasukkan DVD satunya lagi. Cara kita disconnect dulu. Lalu kita settings. Kita pilih yang DVD satunya, CD satunya. Ini pilih yang satu, lalu OK. Setelah OK, lalu kita konekkan lagi. Oke, enter. Kita tunggu loadingnya. Nah, kita diminta untuk memasukkan CD kedua lagi. Settings saja langsung, nggak apa. Settings, kita pilih yang CD kedua, lalu kita klik OK. Kita langsung enter lagi. Nah, setelah selesai, installingnya selesai, kita masuk ke folder bin. Caranya dengan cara cd/etc/bin. Lalu kita masuk nano name conf default strip zones. Nah, di sini kita tambahkan domain yang akan kita gunakan. Di sini tulisan localhost ini kita ubah menjadi domain 1. Kita namakan domain kita menjadi domain 1, domain 2, dan domain 3. Atau kayak gitu gini aja, share1.com. Kita gunakan kata-kata share ya, share 1 untuk domain 1, share 2 untuk domain 2, dan share 3 untuk domain 3. Lalu ini 127 kita ubah menjadi IP kita tadi 30.30.30.30. Lalu selanjutnya kita tambahkan untuk domain kedua dan domain ketiga zone shared
2.com, type-nya master, lalu file /etc/bin/db.2 enter kurung koma. Nah, ini untuk domain kedua, namanya share2.com, filenya etc bin lalu db.2. Lalu kita, maaf ini typo, zone zone 2 share3.com, type-nya master juga, koma file /etc/bin/db.3 koma enter. Nah, setelah selesai kita save lagi. Setelah itu kita copy file db lokal dengan nama baru, yaitu db.2 dan db.3. Caranya seperti ini, cp db.lokal menjadi db.2. Kita ulangi lagi untuk db.3. Oke, setelah itu edit file db lokal seperti konfigurasi berikut ya. db.local. Nah, kita akan ganti tulisan localhost menjadi shared1. Caranya adalah di replace, caranya klik Ctrl dan backslash. Lalu apa yang ingin di replace adalah localhost, di replace menjadi shared1.com. Klik enter, lalu shift A untuk mereplace semuanya. Lalu kita hapus ini, dihapus dijadikan dengan domain yang kita buat tadi, 30.30.30.1. lalu kita save dengan Ctrl+O. Kita edit juga db2 dan db3 nya sesuai dengan nama domainnya dan juga IP domainnya. Kita replace lagi localhost, dirubah menjadi shared2.com. Enter, replace all. Kita ganti ini menjadi 30.30.30.2. Ctrl+O, Ctrl+X. Kita hapus, ubah lagi db3 sama /localhost, ganti menjadi shared3.com. Enter, shift A, lalu kita hapus bagian bawahnya, ganti menjadi 30.30.30.3. Oke, setelah selesai, enter. Kita cek dulu ya db2 nya, sudah benar, db3 nya benar, lalu db lokalnya 1. Oke, sudah benar ya. Jadi selanjutnya kita ubah konfigurasi pada file db127. Ini untuk memasukkan semua domain yang sudah kita buat tadi. Kita replace lagi localhost, di replace menjadi shared1.com.
menjadi website utamanya kita adalah domain utama adalah share1.com. Lalu ini kita ubah. Ini kita tambah 2 in ptr share2.com, 3 in ptr share3.com. Oke, kita save. Kita akan menambahkan sebuah file, yaitu membuat file resolve.conf. Langsung saja di folder bin ini kita tambahkan nano resolve pakai v ya .conf, nano resolve.conf. Kita akan membuat name servernya itu adalah IP yang utama tadi, 30.30.30.1. kita save. Oke, enter. Setelah itu kita akan merestart layanan bin-nya dengan cara service bin 9 restart. Nah, sudah di restart. Lalu setelah berhasil, maka saatnya konfigurasi Apache 2 dengan cara masuk ke folder set available. Caranya adalah cd spasi etc Apache 2, lalu cd set file apply. Nah, di dalam sini kita akan konfigurasi file default conf-nya. Ini nano 000/default.conf. Di sini kita ganti server name-nya menjadi server name yang sudah kita buat tadi. Menjadi yang pertama adalah shared1.com kan. Lalu dokumen root-nya kita hapus, kita ganti menjadi /home ini untuk domain yang pertama menjadi shared1 ini ya. Kita save, lalu Ctrl X. Nah, ini kan untuk domain nomor 1. Kita kopikan saja file ini untuk domain yang nomor 2 dan nomor 3. Jadi default.cp untuk copy, cp 000/default.conf menjadi namanya shared2.conf. Nah, ini untuk domain 2-nya. Lalu shared3.conf. Setelah itu lakukan konfigurasi untuk domain yang nomor 2 dan domain nomor 3 dengan cara nano diganti share2. Nah, di sini kita ganti server name-nya sesuai dengan namanya file ya, share2, lalu ini nanti juga menjadi 2. Save. Lalu kan juga pada yang ketiga share3.conf kita ubah server name-nya menjadi 3. Ini juga kita ganti menjadi 3, lalu di save. Selanjutnya lakukan konfigurasi pada file apache2.conf dengan cara berikut. Caranya yaitu nano /etc/apache2/apache2.conf. Nah, di sini kita langsung scroll ke bawah saja, bahwa kita cari yang namanya directory. Nah, di sini kan ada directory yang atas sendiri.
Directory yang atas sendiri kita tambahkan tulisan home. Lalu untuk all override-nya kita ganti all. Lalu require all-nya kita ganti granted. Oke, setelah selesai kita save. Setelah itu saatnya mengaktifkan masing-masing konfigurasi domain dengan cara Insight. Caranya A2 Insight. Pertama tadi kan untuk domain pertama namanya 000.default.conf. Nah, ternyata sudah enable ya. Kedua adalah share2.conf. Oke, di enable. Yang ketiga adalah share3.conf. Nah, setelah selesai kita menambahkan user. Kembali dulu dengan cara sebelum itu kita melakukan restart layanan Apache terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan cara systemctl restart Apache 2. Nah, setelah di restart, lalu kita menambahkan user. Caranya adalah add user. Namanya misalkan share1 untuk yang pertama. Kita bikin passwordnya, misalkan yang mudah saja 123 kosongin aja. Yes. Lalu kita buat untuk yang kedua, add user 2, passwordnya sama aja, mudah. Kita tambahkan juga yang ketiga 123 enter, kosongi, yes. Nah, setelah itu kita akan membuat halaman indeks untuk masing-masing domainnya. Caranya masuk terlebih dahulu ke dalam folder dari domain tersebut. Caranya adalah cd/home/ kita lihat dulu sini ada apa aja. Nah, kita masuk ke share1. Kita bikin indeksnya untuk HTML-nya, untuk tampilan pada websitenya nano index.html. Oke, kita misalkan ini headernya, selamat datang di domain 1. Kita save, kita masuk lagi kayak gini, home/share2. Kita tambahkan nano tadi ya, index HTML. Kita buat lagi H1, headernya selamat datang di domain 2, seperti itu. H1 lagi, close, lalu kita save, Ctrl O, enter, lalu Ctrl X. Kita masuk juga di folder share3. Kita buat juga H1 selamat datang di domain 3/H1. Kita save. Oke. Nah, pada di sini kita sudah selesai menyeting tampilan untuk masing-masing domainnya. Selanjutnya kita akan mengecek apakah share hosting ini berhasil atau tidak. Caranya yang pertama adalah membuka control panel atau langsung saja di sini. Klik kanan lalu open network dan internet settingsnya.
kita akan ubah IP kita agar bisa berkomunikasi dengan kita properties. Di sini kita pilih ini, kita ubah misalkan 30 4, lalu kita klik OK. Kita coba disable dulu networknya, terus kita enable lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke Debian, pilih VM ini, lalu klik settings. Lalu kita akan pilih network adapter dari VM-nya. Nah, ini network adapter, kita pilih custom ya, pilih host only. Oke. Kita coba ping dulu 30.30.30.4. Nah, kita bisa ngeping ya. Untuk mengakhiri, lalu kita buka browser, kita coba apakah domain kita sudah bisa diakses dari sini. Untuk kita cek dulu ya, Windows R CMD, apakah bisa ngeping ke dalam VMware-nya. 30.30.1. Saya reply. Kita coba lihat dulu di sini network tadi. Nah, di propertiesnya sini tadi sepertinya masih ada kesalahan. Nah, untuk DNS-nya kita samakan ya, di 30.30.1. Klik OK. Kita coba disable dulu. Lalu kita enable. Oke, setelah itu kita coba di sini apakah bisa. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terhubung. Kita coba share 1.com. Nah, masing-masing websitenya sudah bisa terkoneksi dalam satu server yang sama. Nah, berarti konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi berhasil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.